Selamat pagi Miss dan semuanya. Kali ini saya akan membahas soal dari SAS Sosiologi dan juga UH Sosiologi. Yang pertama saya akan membahas soal dari SAS Sosiologi. Yang pertama, tuliskan dan jelaskan 6 karakteristik dari lembaga sosial. Ciri yang pertama yaitu memiliki simbol sebagai ciri khas dari suatu lembaga. Jadi, suatu lembaga sosial ini pasti akan memiliki simbol yang digunakan untuk menjadi ciri khas. Lalu yang kedua yaitu memiliki tata tertib dan juga tradisi. Nah, tata tertib dan juga tradisi yang ada di sini maksudnya itu dijadikan sebagai panutan. Dan hal ini bisa secara tertulis dan juga tidak tertulis. Dan hal ini diperlakukan oleh anggotanya. Lalu yang ketiga yaitu usianya lebih lama dari usia anggota. Jadi lamanya usia lembaga sosial ini membuat adanya pewarisan dari generasi ke generasi. Contohnya yaitu dari lembaga keluarga. Jadi terdapat sistem tradisi pewarisan yang dari dulu sampai sekarang masih sering ada. Lalu yang keempat itu adanya ideologi atau sistem gagasan. Ideologi atau sistem gagasan yang dimiliki dianggap ideal oleh anggotanya. Contohnya itu yaitu ada lembaga politik atau lembaga hukum yang mempunyai ideologi Pancasila. Lalu yang kelima yaitu mempunyai alat kelengkapan. Alat kelengkapan ini digunakan untuk mewujudkan visi dan misi dari lembaga. Contohnya buku adalah alat kelengkapan utama dari lembaga pendidikan. Yang terakhir yaitu mempunyai tingkat kekebalan atau daya tahan. Ini berarti lembaga sosial yang ada tidak akan mudah untuk lenyap begitu saja. Dan lembaga sosial ini kan terbentuk dari waktu lama dan biasanya akan bertahan dalam waktu yang lama juga. Lalu yang kedua yaitu gambarkan peta silsilah dari bentuk perkawinan paralel kausin dan dijelaskan. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, ini adalah segitiga dan juga lingkaran. Segitiga ini melambangkan laki-laki dan lingkaran ini melambangkan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan bertemu lalu mereka melangsungkan pernikahan atau perkawinan yang ditandai dengan garis ini. Lalu mereka menghasilkan anak yang ditandai dengan garis ini. Lalu mereka menghasilkan anak laki-laki, dua-duanya laki-laki, dan anak laki-laki tersebut menikah dengan orang lain. Lalu anak-anak mereka itu menghasilkan anak lagi yang berbeda jenis. Lalu anak-anak mereka akan menikah, dan paralel kausin ini sama dengan menikah dengan sepupu yang dihasilkan dari orang tua yang memiliki saudara kandung sejenis dengan orang tuanya. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana peran lembaga pendidikan dan lembaga agama dapat membantu keluarga dalam mempertahankan nilai-nilai moral di era digital yang serba cepat ini. Yang pertama yaitu dari peran lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu menyediakan pendidikan karakter. Lembaga pendidikan dapat memberikan program yang menanamkan nilai-nilai moral kepada anak melalui mata pelajaran kegiatan sekolah dan juga pembinaan karakter. Ini membantu membentuk kepribadian yang baik kepada anak. Lalu yang kedua yaitu mendorong kesadaran sosial. Sekolah dapat membantu siswa memahami pentingnya tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, dan juga membangun lingkungan belajar yang mendukung nilai moral positif. Peran dari lembaga agama yang pertama yaitu memberikan pemahaman nilai-nilai spiritual. Jadi lembaga agama mengajarkan prinsip-prinsip moral dan juga etika berdasarkan ajaran agama kepada individu dan juga keluarga. Lalu yang kedua yaitu menyediakan lingkungan yang mendukung moralitas. Jadi lembaga agama sering menjadi tempat yang aman bagi keluarga dan anak untuk belajar, berdiskusi, dan juga membangun ketahanan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan digital. Lalu soal SAS yang terakhir,
Apa saja kebijakan atau program yang dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat? Sebutkan 2 kebijakan dan jelaskan dampaknya. Yang pertama, yang dapat dilakukan yaitu program menghilangkan kemiskinan. Jadi, ini adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses kepada setiap keluarga yang miskin dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Dampaknya yaitu dapat membuka peluang bagi individu yang kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidup melalui akses ke pendidikan dan juga lapangan kerja. Lalu dampak yang kedua yaitu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua, program yang dapat dilakukan yaitu mendukung usaha kecil. Jadi lembaga ekonomi ini dapat memberikan akses kepada kelompok kecil untuk mendapatkan pinjaman usaha dengan bunga yang rendah atau tanpa bunga agar mereka bisa memulai usaha kecil dan mandiri secara ekonomi. Dampaknya yang pertama yaitu mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang baru yang berkelanjutan. Lalu dampak yang kedua yaitu membantu mengurangi kesenjangan dengan memberikan peluang ekonomi kepada individu dan juga kelompok yang sebelumnya tidak memiliki akses untuk ke modal usaha. Lalu selanjutnya saya akan membahas soal UHA dari sosiologi. Yang pertama, jika Anda seorang pemimpin di daerah dengan akses pendidikan terbatas, apa saja langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk memastikan setiap warga memperoleh pendidikan? Jelaskan minimal 3 langkah yang dapat Anda ambil serta berikan alasannya mengapa langkah tersebut dapat dibilang efektif. Yang pertama yaitu membangun sekolah dan juga infrastruktur pendidikan. Jadi tanpa infrastruktur yang memadai, anak-anak tidak dapat memiliki tempat untuk belajar. Dan dengan membangun fasilitas pendidikan yang terjangkau dan juga dekat dari tempat tinggal mereka, aksesibilitas untuk anak-anak sebelumnya yang jauh dari sekolah bisa ditingkatkan. Lalu yang kedua yaitu mengadapkan program transportasi sekolah gratis. Jadi dengan menyediakan akses transportasi gratis, anak-anak bisa lebih mudah pergi ke sekolah setiap hari tanpa harus terlambat. Lalu langkah yang ketiga yaitu memperluas program beasiswa. Kemiskinan sering menjadi penghalang bagi banyak anak untuk bersekolah. Dan dengan memberikan dukungan dari segi keuangan, kelompok masyarakat yang tidak mampu dapat merasakan pendidikan yang layak. Lalu yang kedua yaitu bagaimana peran lembaga pendidikan dan lembaga agama dapat membantu keluarga dalam mempertahankan nilai-nilai moral di era digital yang serba cepat ini. Yang pertama yaitu ada peran lembaga pendidikan. Yang pertama menyediakan pendidikan karakter, yaitu lembaga pendidikan dapat memberikan program untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada anak melalui mata pelajaran, kegiatan sekolah, dan juga pembinaan karakter. Ini membantu membentuk kepribadian yang baik kepada anak. Lalu yang kedua yaitu mendorong kesadaran sosial. Jadi sekolah dapat membantu siswa untuk memahami betapa pentingnya tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, dan juga membangun lingkungan belajar yang mendukung nilai moral positif. Lalu selanjutnya peran lembaga agama. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman nilai-nilai spiritual. Lembaga agama dapat mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika berdasarkan ajaran agama kepada individu dan juga keluarga. Lalu yang kedua yaitu menyediakan lingkungan yang mendukung moralitas. Lembaga agama sering dijadikan sebagai tempat yang aman bagi keluarga dan juga anak untuk belajar, berdiskusi, dan juga membangun ketahanan dari pengaruh negatif dari lingkungan digital. Lalu yang selanjutnya yaitu apa saja kebijakan atau program yang dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
Sebutkan 2 kebijakan dan jelaskan dampaknya. Yang pertama yang dapat dilakukan yaitu peningkatan akses terhadap pendidikan dan juga pelatihan keterampilan. Jadi program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja sehingga meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat yang sebelumnya kurang memiliki akses ke pendidikan formal ya khususnya. Dampaknya yaitu peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi dan juga pengurangan kesenjangan sosial. Yang kedua yaitu program subsidi dan juga bantuan sosial. Program subsidi langsung dapat diluncurkan untuk membantu kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi yang sulit. Dampaknya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, mengurangi ketimpangan ekonomi. Lalu soal yang terakhir yaitu bagaimana lembaga agama dapat tetap relevan dalam kehidupan generasi muda yang cenderung lebih terbuka terhadap pengaruh luar. Berikan 3 langkah konkret. Langkah yang pertama yaitu memanfaatkan teknologi dan juga media sosial. Lembaga agama dapat memanfaatkan teknologi dan juga lembaga sosial untuk menyampaikan pesan-pesan agama secara lebih menarik dan juga relevan dengan kehidupan generasi muda. Lalu yang kedua yaitu menghadirkan dakwah yang toleran. Jadi lembaga agama ini perlu mengembangkan nilai-nilai inklusif, toleransi, dan juga penghormatan terhadap sesama. Lalu yang terakhir yaitu lembaga pemberdayaan generasi muda dalam kegiatan keagamaan. Lembaga agama dapat melibatkan generasi muda dalam kegiatan agama yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga berfokus pada isu-isu sosial, lingkungan, dan juga pembangunan masyarakat. Dampaknya yaitu memberikan ruang bagi generasi muda untuk dapat terlibat langsung dalam kegiatan keagamaan. Sekian pembahasan UH dan juga SAS Sosiologi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.